materi selanjutnya, yakni mari kita sambut narasumber kita selanjutnya, Bapak Albert Hananto Prasetyo, Sarjana Komunikasi. Waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat. Ya, terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar? Sudah bisa terdengar Bapak Pendeta. Ya, terima kasih. Salam hormat saya kepada panitia untuk diberi kesempatan pada siang hari ini. Terima kasih juga pada moderator dan MC yang telah mengantarkan kita semua. Dan salam hormat saya kepada Romo Magnis dan teman-teman narasumber yang lain yang juga bersedia berkenan membagikan ilmunya buat kita semua. Nah, izin saya akan share dari akun saya yang lain. Oh, ya, oke. Ya, saya akan sharing dalam beberapa waktu ke depan ini mengenai ramah pikiran dalam kehidupan sosial Indonesia. Sedikit ralat, meskipun background saya bukan eh, sarjana komputer ya, komunikasi, bukan sarjana komunikasi, tapi sarjana komputer. Sehingga berguna sedikit untuk flowchart ya, berguna sedikit buat saya untuk struktur berpikir yang kemudian belakangan ini saya kembangkan dalam eh, mengenai eh, otak. Ya, saya belajar belakangan ini dari sisi NLP dan hipnoterapi dan sebagainya yang pengen tahu nih cara kerja otak itu sebetulnya seperti apa. Nah, saya kembali ke Pancasila ya. Menurut saya sudah dibahas tadi begitu eh, gamblang mengenai akar, mengenai sejarah, mengenai eh, latar belakang yang menurut saya selaras dengan Bung Karno bilang bahwa Pancasila itu diambil digali dari Indonesia sendiri, dari akarnya Indonesia. Nah, saya sebetulnya sangat berharap pembicara kunci kedua yang Dr. Faiz ya selalu bilang atau sering kali mengutip soal batasan ya. Jadi saya setuju atau saya senang Pancasila itu tahu batasan dan punya titik temu. Pancasila itu ya bukan negara agama dan bukan negara sekuler. Sekaligus mempertemukan. Di situ bisa dipandang sebagai titik temu, tapi juga bisa dipandang sebagai tahu batasan ya. Selalu kalau ekstrim banget, selalu ada di ujung sekali, maka ada ada hal yang kurang gitu. Sehingga dibawa ke tengah gitu, dibawa kepada titik keseimbangan, bukan kapitalis dan bukan sosial, bukan serikat dan bukan otorian. Nah, Pancasila dan Indonesia tidak terjebak pada law polarity, ya, tetapi menjadi titik keseimbangan, titik temu. Nah, Gus Dur pernah mengatakan negara bukan-bukan Indonesia ini. Ya, karena bukan negara agama, bukan negara sekuler, bukan kapitalis, dan bukan sosialis. Jadi negara bukan-bukan, katanya Gus Dur. Nah, cuman ya memang nih, ini selingan ya, Indonesia masyarakatnya sekarang ini lebih ke melanggar batas. Dalam hal apa? Bukan dalam hal maritim, tapi negara kepo. Ya, negara kepo, kepulauan. Suka kepo nih masyarakatnya ya. Melanggar batasan privasi, ya kalau istilahnya jangan main-main sama netizen Indonesia. Julidnya kalau sudah julid ya, apa aja bisa dikulitin. Ya, dari masalah profesional sampai masalah pribadi. Nah, ini menjadi keprihatinan ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, sebelum itu saya kembali lagi menegaskan bahwa Indonesia Pancasila ini tidak mau terjebak, ya istilahnya memilih untuk identitas yang tidak terpolarisasi, tidak kompetitif, tapi semangatnya itu semangat inklusi, semangat yang harmoni.
semangat mengintegrasi manunggal, integral antara aku dan lain. Tadi sudah dijelaskan antara aku dan alam, aku dan sesama. Ya, kemudian nah, saya akan sedikit eh, mengupas atau sedikit hal yang lain, bagaimana demokrasi, how demokrasi die. Ya, bagaimana menghancurkan sebuah bangsa. Konon, ya ini kalau tadi dibicarakan dari tadi validasinya, monggo, ya silahkan. Nah, beberapa teknik menghancurkan bangsa ini, yang saya juga pelajari, saya baca dari literasi, lemahkan ideologinya suatu bangsa, belokkan sejarahnya, rusaklah sistem pendidikannya, hancurkan mentalnya, generasi berikutnya ya, lalu hilangkan identitas budayanya, mainkan penegakan hukumnya, ya, lalu produksi hoaks dan maaf, produksi hoaks dan adu domba rakyatnya, rampoklah kekayaan alamnya. Nah, saya pengen gini, menemukan benang merahnya itu soal ideologi, soal sejarah, soal pendidikan, ini bicara soal logikanya, bicara soal sistem berpikirnya, struktur berpikirnya daripada sebuah masyarakat atau bangsa itu. Nah, Pancasila tadi dikatakan ya, dulu ada P4, dulu ada pengetahuannya lah, istilahnya soal Pancasila itu pengetahuannya aja digali. Nah, ini sebetulnya masih tahap pertama, tapi lebih baik daripada tidak ada pengetahuan sama sekali. Tadi sudah diingatkan, belum ada atau kurang yang membahas soal hikmat dan kebijaksanaan. Nah, itu aja belum banyak. Nah, apalagi istilahnya itu belum ada, belum banyak ya. Nah, kalaupun tahu, itu baru tahap pertama. Belum dialami, dan ada step lagi itu satu langkah, yaitu meaning, memberi makna. Sekedar pengetahuan tidak berarti apa-apa, karena orang hidup, orang itu pada dasarnya digerakkan oleh sistem beliefnya. Kalau sampai belum menyentuh kepada sistem yang diyakini, maka sebetulnya masih tahapnya masih belum apa-apa. Sangat punya pengaruh lagi dialami dan meaning. Ya, meaning ini beda dengan definisi. Kita bisa mengartikan definisi dari Wikipedia, tapi meaning itu beda. Contoh pandemi, apakah itu berkat atau musibah? Nah, itu tergantung kita. Bukan definisinya, tapi meaningnya. Hal itu berarti apa buat saya pribadi? Nah, ketiga hal ini membentuk sebuah pemahaman. Kalau tidak hanya sekedar pengetahuan, tahu saja, belum dipahami, apalagi menyentuh belief system. Tapi kita tidak boleh juga meremehkan pengetahuan, karena pengetahuan bisa menggoyangkan ya belief system. Makanya kadang-kadang kita ini kurang di experience juga. Ada banyak orang benci ya tanpa tahu sebab. Ada banyak kebencian ditanam. Nah, padahal agama di Indonesia ini padahal agama yang masih katanya agama keturunan. Sejak lahir sudah diindoktrin. Ya, sejak lahir diindoktrin, tidak punya pengalaman perjumpaan. Nah, sehingga apalagi kalau sudah menjadi value dalam paket sistem ini, kita perlu mengetahui, kita perlu memikirkan di mana peran-peran institusi, di mana peran-peran akademis, di mana peran-peran keluarga dan sebagainya. Ya, apakah Pancasila bisa selesai dengan BPIP, program, budget, atau ada hal yang lain yang perlu diperhatikan juga. Nah, berikutnya, nah ini soal sistem pendidikan. Banyak kita mengenal kognitif, afeksi, dan psikomotorik. Kalau menurut saya hal yang membedakan tadi atau hal yang berpindah dari pengetahuan, berhikmat sampai kepada kebijaksanaan, menurut saya ada di spiritual. Kita, menurut saya, pandangan saya, sedekat yang saya tahu, sekali lagi subjektif, iya, subjektif, ya, itu menurut saya adalah kurangnya waktu untuk refleksi, tulisan. Kita ini menjadi makhluk yang terpisah. Kita hidup di budaya yang kalau pulang sekolah orang tua tanyanya, gimana sekolah tadi? Atau pertanyaannya, apa pendapatmu? Tapi kita, atau apa kabarmu itu selalu dijawab dengan logika. Ya, tetapi bukan yang apa perasaanmu? Bagaimana perasaanmu?
Nah, sekaligus dia menyadari kalau sekarang lagi musimnya viral, booming, happening soal mindfulness, awareness, kita menjadi makhluk yang nggak sadar. Kadang kita ngomongnya kilaf, kadang kita ngomongnya eh, tidak terpikirkan, ya ngomong dulu, pikir belakangan. Ini menandakan kita kurangnya kesadaran untuk berpikir, menyadari dari mana cara saya berpikir. Nah, mungkin usulan saya teknik-teknik di dalam NLP, hipnoterapi, ya di dalam NLP ini ada beberapa prinsip ya pengajaran atau istilahnya beberapa hal yang kita sepakati ya lalu dalam menyelesaikan konflik atau mungkin dalam memandang hidup ini ada istilahnya perseptual posisi yang berbeda mendapatkan sudut pandang yang berbeda, anchoring ya bagaimana kita mengangker misalnya soal karakter tertentu kita jangkarkan ke apa kemana. Kalau tadi mungkin sejarah kita jangkarkan soal kejayaan soal identitas, kita jangkarkan dengan pengalaman sejarah di masa lalu atau tokoh siapa, nested loop, storytelling, ya bagaimana dalam cerita itu atau tadi dalam pantun tadi disinggung ya, nested loop supaya kita itu bisa berpikir. Ya tadi istilahnya tidak belak-belakan tapi disimpan pesan itu dalam pantun sehingga orang perlu analisa, perlu memahami, tidak langsung ditelan mentah-mentah hanya disuapin. Berpikirnya dipancing. Sebetulnya kita sudah mengenal dalam dunia pendidikan istilah HOTS, high order thinking. Tapi prakteknya kita ini masih belum selaras. Ya, masih soal pilihan ganda dan sebagainya. Padahal harusnya analisa, membandingkan, menciptakan. Nah, kemudian ada metamodel dan multimodel. Ini bicara soal bagaimana mempertanyakan, ya, bagaimana berpikir kritis, ya, tidak mudah terhipnosis. Ya, bagaimana kita memperjelas kalimat bahasa seseorang. Karena bahasa menentukan atau menunjukkan, bahasa itu menunjukkan pemikiran, menunjukkan apa yang tak terlihat, apa yaitu pemikiran dari dalam diri seseorang. Ya, berikutnya, menurut saya kalau sekarang ini lagi musimnya darurat, darurat, darurat. Menurut saya yang paling darurat adalah terampil berpikir atau cara berpikir logis di negeri ini. Cara berpikir yang sistematis, yang saya menyebutnya negara baperan, negeri yang tersandera perasaan. Kenapa undang-undang perampasan aset itu susah ditetapkan? Karena berpikirnya perasaan. Jangan-jangan nanti kalau aset gimana caranya apa kalau itu teman sendiri? Gimana kalau aset itu senior saya? Gimana kalau asetnya itu pimpinan saya? Gimana nanti kita itu betul ya nurani, perasaan, negara yang punya moral, tapi sekarang definisi moral dan etika yang seperti apa? Kita punya batasan seperti apa? Nah, bahasa-bahasa sungkan, ya kilaf, sumbu pendek, ini menunjukkan negara-negara baperan, negeri baperan ini. Ya, kita ini terlalu sungkan, ya, atau salah tempat, salah posisi, salah konteks. Kapan menerapkan hal-hal seperti ini? Justru kita manfaatkan atau dipakai ketika hal yang sebetulnya tidak boleh, ya, atau ranah yang sebetulnya sangat harus membutuhkan logika atau kepastian, misalnya seperti kepastian hukum. Nah, yang lainnya adalah saya mencermati kita ini terjebak kepada binary thinking. Nah, ini yang membahayakan. Ya, kalau tadi disebut dengan cara menghancurkan sebuah bangsa adalah membelokkan sejarahnya, maka dengan hal-hal yang sebetulnya di ranah teman-teman yang lain gitu ya, sebetulnya ranah internalnya bicara soal makam-makam palsu atau DNA keturunan, ya itu kan di balik itu sebetulnya ada apa? Ya, termasuk apa yang kita sering lihat dalam masyarakat, mayoritas dan minoritas, ya, lalu Islam dan non-Islam, gitu. Saya tidak bicara soal agamanya, tapi mencermati bahasa-bahasa seperti ini, itu bahasa-bahasa yang mungkin menyederhanakan, tetapi tidak sederhana, tidak bisa disederhanakan dengan dikotomi, tidak bisa disederhanakan dengan binary thinking, satu nol. Kalau di dalam komputer, computational thinking, nol dan satu bahasanya. Masalahnya apa? Spirit di belakangnya itu kalau terjebak pada all or nothing, berarti yang minor itu enggak dianggap. Berarti yang non-Islam enggak dianggap. Nah, bahayanya lagi kalau kemudian ada pertanyaan, benarkah agama atau Pancasila? Apakah ini pertanyaan yang salah? Jawaban yang harus dijawab atau tidak? Atau ya menurut saya salah pertanyaan.
Jadi tidak semuanya itu bisa disederhanakan dengan binary thinking. Ya, tidak bisa disederhanakan, disimpulkan hanya dengan dua pilihan. Jadi menurut saya jangan sampai kita terjebak kepada binary thinking, all or nothing. Nah, saya tidak setuju dengan istilah toleransi. Ya, kalau Gus Dur pernah berkata perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi, tapi toleransi tanpa kesetaraan adalah salah obat, menurut saya. Kenapa? Karena toleransi itu seakan-akan perlu diminta. Toleransi itu pemberian, toleransi itu hadiah. Sementara di mata Mohon hukum kita maaf, Pak, tidak, ya, ya, mikrofonnya dibisukan. oke, makasih. Iya, jadi di mana ya? Terakhir dari mana ya? Maaf, boleh. Terakhir di slide sebelumnya atau di slide ini ya? Mohon maaf, Mengenai mikrofonnya masih toleransi, dibisukan, Pak. Saya, apakah dengar suara saya? Saya yang di, kedengaran Pak. oh, oke. Yang Iya, ya yang ini ya, saya nyalakan, yang satu yang saya matikan memang. Oke, makasih. Saya lanjutkan. Iya, saya ulangi lagi, toleransi tanpa kesetaraan itu buat saya salah obat ya. Karena seharusnya salah kata itu toleransi, karena toleransi itu biasa seakan-akan ya diminta atau sebuah hadiah, pemberian. Ya, padahal di mata hukum itu tidak ada istilah mayoritas dan minoritas. Di mata hukum itu setara di mata hukum. Sehingga hal seperti ini, pemilihan kata dibiasakan apalagi di masyarakat, menurut saya perlu dipikir ulang. Ya bukan toleransi, tapi kesetaraan. Ya, jadi, nah ini kan berkaitan dengan framing. Siapa bayar buzzer istilahnya begitu kan. Sekarang ini lagi musim framing lawan framing. Nah, ini perlu perlu sekali, makanya berpikir logis. Darurat itu solusinya harus berpikir logis. Kalau tidak terjebak pada hoax, pada provokator, ya makanya perlu untuk framing. Nah, media, apalagi media kita perlu diseleksi. Jangan jangan sekedar tontonan, tapi juga memberi tuntunan. Ya perlu penghargaan kepada kepada konten-konten yang mendidik. Ya, jadi jangan sampai kepada media-media yang ya sekedar prank, sekedar ya main drama saja, yang harus kemudian logis. Ya, negara kita adalah negara yang paling komplit, jelas, detail, macam-macam variannya tentang setan. Saya tidak berkata tidak mengakui keberadaan kuasa setan, ya, kuasa yang lain. Tapi ayo juga diimbangi dengan konten-konten yang logis, konten-konten yang solutif, konten-konten yang mendidik, memberikan pencerahan, yang mencarikan solusi. Lalu juga kemudian saya setuju, saya tidak akan membahas terlalu panjang soal bahasa, ya, tapi bahasa-bahasa slang, bahasa-bahasa anak muda, dan kepada pendidikan di Indonesia juga konten pelajaran bahasa perlu digali lagi atau didiskusikan lagi, ya, dibahas ya, seperti apa ya, supaya betul-betul ada perhatian dalam soal pemilihan bahasa. Berikutnya saya akan membandingkan cara-cara kita, upaya kita di dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila dengan bagaimana agama itu begitu kuat, agama itu begitu masif, agama itu begitu terstruktur. Dan kalau sudah bicara soal agama, orang itu bisa lakukan segala-galanya. Orang itu kalau sudah agama, nyawa pun bisa hilang. Orang kalau sudah atas nama agama, apa aja berani. Nah, kenapa bisa terpancing seperti itu? Karena hipnotis yang berjalan di agama adalah bicara soal otoritas. Orang kalau sudah menghormati otoritas, maka berpikir kritisnya lemah. Kultus apalagi sudah sampai mendewakan orang pribadi. Ya, kedua diulang-ulang. Ketiga atas nama Tuhan. Keempat atas nama Tuhan kita masih lagi takut masuk neraka. Ya, perasaannya diombang-ambingkan. Ya, perasaannya dimanipulatif. Ada, maaf saya pakai kata istilah ekstrim. Tersihir, terpesona, ya. Apalagi kemudian agamanya eksklusif dan limitasi. Paling benar, merasa paling kuat, paling benar. Nah, ini kalau agama punya punya senjata, daya dobraknya seperti ini. Nah, pertanyaannya kalau bicara Pancasila, kita masih lihat siapa dulu yang ngomong. Ah, itu sih
Orde Baru. Pancasila itu produk Orde Baru. Itu kalau sudah tidak ada Soeharto tidak penting lagi. Nah, kita itu tidak punya otoritas yang dihormati kalau bicara soal Pancasila. Tidak diulang-ulang gitu. Tidak punya ketakutan, tidak apa-apa. Ya perasaan itu tidak sorry, Pancasila itu tidak dipakai di mana-mana. Tidak ada ujiannya. Ngapain? Tidak perlu takut. Ya, kita tidak ada perasaan apapun. Ya, lalu terstruktur masif ya agama. Nah, ini saya juga mencermati beberapa hal yang salah kaprah. Kalau tadi bicara spiritualitas, saya setuju dari pembicara tadi bicara soal sejarah. Ya, dari dulu itu spiritualitas. Ya, kita tidak sedang bicara agama, maka tidak perlu menurut saya Kementerian Agama. Coba dicek Kementerian Agama di mana saja dan tugasnya apa, fungsinya apa. Kedua, kita bicaranya bukan agama, tapi spiritualitas. Bahkan Pancasila merumuskannya ketuhanan, bukan keagamaan. Lalu budi pekerti, dosanya agama itu beda-beda. Kalau dosa atau budi pekerti, moral etikanya diukur dari dosa menurut agama, susah kita. Maka budi pekerti menurut saya tolak tidak di pelajaran agama. Budi pekerti harusnya kembali kepada pelajaran kewarganegaraan. Hukum pidana, KUHP-nya berdasarkan undang-undangnya Pancasila, budi pekertinya itu dirumuskan berdasar undang-undang, bukan berdasarkan agama atau gurunya, agama gurunya. Jadi budi pekerti bukan dipecah atau dipisah-pisahkan, dikotomikan, dikotak-kotakkan menurut agama. Karena pelajaran di sekolah budi pekerti disatukan dengan pelajaran agama. Yang berikutnya adalah pelajaran filsafat, harusnya dimasukkan sejak dini. Makanya slide terakhir saya memberikan sebuah pemikiran perlunya pendidikan filsafat atau pelajaran coding. Karena ini membantu cara berpikir, membentuk struktur berpikir harusnya di usia dini. Berikutnya bukan pelajaran agama, tapi pelajaran sosiologi agama atau studi agama-agama. Ya, spiritualitas bisa masuk. Gitu. Karena kita sendiri tidak bisa mendefinisikan apa itu agama. Dulu sempat muncul wacana berapa puluh tahun yang lalu, Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama, itu agama didefinisikan sebagai agama yang sebagian besar dipeluk oleh masyarakat Indonesia. Agama adalah agama. Itu tidak mendefinisikan, bukan definisi dari agama. Indonesia belum bisa mendefinisikan agama. Sehingga kita ini mendefinisikan agama menurut cara berpikir agama langitan. Sebetulnya agama-agama yang justru bukan lahir dari Indonesia. Maka itu yang maksudnya kalau sekarang ya, tadi saya masih mainstream. Ya, apalagi kalau tadi dibalik sebetulnya agama yang di India itu agama dari Indonesia. Oke, ya kita bisa diskusikan di situ ya. Lalu kemudian tadi seperti yang saya sudah sampaikan, rombak mata pelajaran budi pekerti. Artinya jangan sampai budi pekerti itu dikotakkan menurut agama. Tidak punya titik temu kita. Nah, berikutnya political will, ya ini tergantung politik, ya hentikan politisasi agama, seleksi media. Menurut saya rombak kemenak atau kalau perlu pelajaran agama dirombak sekalian. Berikutnya penegakan hukum, perhatikan bahasa dan kuatkan budaya lokal. Nah, terakhir, titipan pesan saya buat kongres ini, ya selamat berkongres, selamat berproses, dan saya kutip humornya Gus Dur. Ada negara yang sedikit bicara dan sedikit kerja. Itu negara mana, Gus? Nigeria dan Angola. Lalu ada Gus Dur mengatakan ada sedikit bicara, ya negara sedikit bicara tapi banyak kerja, yaitu Jepang dan Korsel. Kalau banyak bicara dan sedikit kerja, India dan Pakistan. Menurut Gus Dur ya ini semua. Ya, kalau banyak bicara dan banyak kerja, USA dan China. Tapi bagaimana dengan Indonesia? Indonesia yang dibicarakan dan yang dikerjakan berbeda. Nah, semoga apa yang kita bicarakan di Kongres, bicarakan di forum-forum ini, itu juga yang kita kerjakan menjadi niat bersama kita. Dan semoga segala sesuatu niat yang baik diridhoi oleh Allah. Sekian dan terima kasih. Baik, Pak. Wah, terima kasih, Pak Albert. Materinya luar biasa sekali, Pak. Sangat brilian, luar biasa. Baik, dari pemaparan ilmuwan yang telah disampaikan oleh Pak Albert, mungkin kita dapat mengambil poin-poin berupa yang pertama adalah framing dan media ini
harus memiliki konten yang bermutu dan memberikan didikan. Jangan sampai yang berisinya itu hanyalah konten-konten sampah dan malah membodohi bangsa. Memang mungkin ini agak aneh, tapi kita ingin mencerdaskan bangsa kita. Namun sayangnya mayoritas orang di sini malah suka hal-hal yang malah membodohi diri mereka sendiri seperti hoax, drama dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya, hipnosis agama ini yang sering memanipulatif dan mereka merasa paling benar sendiri sehingga mereka bahkan ada yang eh, melakukan sara dan sebagainya dan itu malah lupa akan Pancasila, lupa akan persatuan bahwa meskipun kita ini berbeda-beda tapi ini kita tetap satu. Kita harus saling menghargai satu sama lain. Baik lagi kalau misalnya kita bahas toleransi kan kepercayaan, spiritualitas dan budi pekerti itu berbeda-beda. Oleh sebab itu mungkin lebih tepatnya disebut kesetaraan sebagaimana yang tadi Pak Albert katakan. Karena apa? Karena ya agar kita tidak melihat bahwa wah ada agama yang lebih baik daripada agama yang ini. Tidak. Karena agama ini kita anggap semuanya setara. Dan untuk selanjutnya budi pekerti yang itu jangan disatukan dengan agama karena belum tentu kan orang yang beragama itu orang yang berbudi pekerti ada loh orang yang malah sebaliknya dan pula ada orang yang budi pekerti belum tentu dia itu mungkin ada yang ateis atau sebagainya. Jadi kita tidak bisa menggolongkan, wah orang ini baik, wah pasti agamanya bagus, wah agamanya bagus nih pasti orang yang baik itu tidak bisa. Karena berbeda-beda. Untuk selanjutnya Indonesia ini sebenarnya masih belum bisa mendefinisikan agama ini di mana. Bahkan yang tadi dijelaskan oleh eh, oleh Bapak Albert malah agama adalah agama. Jadi kan, wah begitu. Nah, jadi sehingga kita tidak bisa mengambil mata pelajaran agama dalam pelajaran bagi anak-anak di sekolah. Serta untuk mencerdaskan bangsa, kita ini harus mengajarkan filsafat serta coding. Karena apa? Ya, memang untuk menuju Indonesia emas, di mana coding ini akan melatih dan uh, memperbaiki kualitas kita ke depannya. Baik, mungkin demikian atas pemaparan keilmuan dari Pak Albert.